Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di channel Kanita Orchid. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kurang satu apapun. Selalu bahagia, ceria, sukses selalu, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum saya lanjutkan video ini, saya mohon ada pemberitahuan kepada teman-teman. Bila ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati teman-teman, ada pertanyaan yang belum terjawab, mohon dituliskan di kolom komen agar saya bisa menjelaskan atau secara gamblang di video-video berikutnya. Baik, dalam pertemuan ini, terima kasih sebelumnya. Dalam pertemuan kali ini kita coba membahas permasalahan kriteria atau parameter anggrek Pulsanturain Dendrobium yang sehat yang kita tanam di kayu. Jadi di situ termasuk nanti sudah benar tidak pemupukan, aplikasi insektisida, fungisida yang selama ini kita lakukan. Nah, ini akan dijawab langsung oleh anggrek itu apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan terhadap anggrek-anggrek itu, baik pupuk maupun insektisida, fungisida, ya. Mereka akan menunjukkan hasilnya, ya, apa yang berikan. Jadi kalau pupuknya sudah optimal, baik, ya, sesuai dengan kebutuhan anggrek-anggrek kita, maka anggrek-anggrek kita akan mengeluarkan signal ataupun hasil yang seperti ini, hijau, ya, kemudian batangnya besar, akarnya pun nampak sehat, ya. Jadi maaf teman-teman, jadi banyak yang saya lihat anggrek Pulsanturain memang Pulsanturain, tapi dalam keadaan kurus, kering, hitam, kuning, ya, merana, ya. Jadi tujuan saya dulu untuk berbicara ataupun mengembangkan anggrek Pulsanturain bukan hanya bisa menanam aja, tapi artinya anggrek itu sehat, ya, hijau, batangnya besar-besar, ya. Jadi batangnya enggak berkerut-kerut, kempes-kempes, ya, bulat, besar, seperti itu, ya. Jadi itu dia. Jadi itu menjadi parameter atau warning bagi teman-teman yang coba belajar menanam anggrek, yang coba menanam anggrek di media kayu, kemudian Pulsanturain, ya, seperti ini, daunnya hijau mengkilat, ya, akarnya sehat, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya anggrek di rumah, kondisinya kurus, ya, itu mohon direview lagi lah. Kalau mau lagi kurus dan kemudian mau sehat, gemuk, ya, perakarannya seperti ini, ya. Ini hijau, ya, hijau seperti ini, ya. Jadi direview kembali, ya, apa kekurangannya, mohon diperhatikan lagi. Biasanya di situ pemupukannya yang tidak optimal. Jadi kalaulah sekiranya anggreknya
pungi, kena pungi, itu nampak nanti ya. Jadi sudah dijelaskan semuanya, parameter anggrek yang terserang pungi, parameter anggrek yang terserang insektisida ya. Di channel ini silahkan nanti dicoba lihat lagi kembali ya. Jadi saya melihat, aduh nggak sampai hati saya melihat, maaf bukan arti kata apa, kita ini berbagi ya, berbagi rasa, berbagi pengalaman ya. Jadi pengalaman saya selama ini untuk menanam anggrek pulsan purain dari tahun 2003 ya sampai tahun 2023, jadi hampir 20 tahun ya menggeluti anggrek pulsan purain ya. Nah, saya nggak tega ya melihat anggrek pulsan purain teman-teman yang lainnya itu kurus ya. Ya, kemudian ya berbunga tapi tidak punya anak ya. Seperti itu. Jadi semua di pembahasan dalam hal-hal seperti itu sudah ada di channel Kanita Orchids. Baik ya, ini kita coba buat gambaran dulu seperti ini ya. Jadi anggrek pulsan purain dengan media batang itu bukan identik dengan krus ya, dengan kuning ya, dengan apa namanya lagi itu, kurus, kuning, dan katatu atau apa namanya, tidak berkembang ya. Jadi tidak begitu kriterianya ya. Nah ini dia ya kan, jadi itu dia wajib bagi teman-teman yang anggrek pulsan purainnya kurus, kuning ya, akarnya mati, itu dikaji ulang lah supaya jangan perhatikan pemupukannya ya, paling utama pemupukannya ya, karena pemupukan inilah yang menggerakkan semua lini-lini pertumbuhan anggrek, baik itu mengattack atau mengantisipasi penyakit ya. Di samping itu fungisida, insektisida, kita harus menjaga stamina anggrek ya, sehingga anggrek itu tidak mudah diserang penyakit. Itu dia. Jadi bagi teman-teman sekalian, mohon apakah ini di review kembali. Jadi ini video ini bukan untuk mengkritik, tapi ingin mengingatkan aja bagi teman-teman ya. Artinya mengevaluasi, termasuk saya ya, mengevaluasi anggrek-anggrek saya ya. Ya ini dia. Ya. Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, mohon diinformasikan. Nah ini kena serangan apa ini? Ini ada serangan ulat nampaknya. Nah ini seperti ini ya. Nah, jadi kita anggreknya bisa hijau-hijau, sehat-sehat gitu. Ya. Dan satu lagi, anggrek pulsan purain ini yang saya bilang ya, kalau definisi saya anggrek pulsan purain ini ya anggrek yang memang kena sinar matahari 24 jam ya. Ya saya berharap ataupun saya punya anggrek berharap seperti itu. Makanya pohon-pohon sawit yang ada di sekitar sini saya banyak tumbangi ataupun banyak pruning atau pangkas ya daun-daunnya, agar dia bisa kena sinar matahari langsung gitu. Karena maaf, biasanya anggrek-anggrek pulsan purain yang sudah diberikan pupuk puisi, dia tidak suka ternaung lagi ya.
Ya kalau tenang lagi dia rusak ya, seperti itu. Jadi makanya di sini pohon-pohon sawit saya tumbangi semua ya. Ini semua dikelilingi pohon sawit semua saya tumbangi agar anggrek-anggrek saya yang kena sinar matahari intensitasnya 12 jam ya. Ya seperti itu ya. Jadi saya ingatkan lagi anggrek-anggrek yang sudah diberikan pupuk isi gen 3, baik gen 3, gen 2 ataupun gen HD, tidak suka diberi atau diberi naungan ya, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya untuk pertemuan kali ini adalah ya, anggrek Pusanpurain dengan media kayu tetap harus sehat, gemuk ya, subur ya. Jadi anggrek Pusanpurain tidak identik dengan kuning, kurus, merana ya, seperti hidup di krokot di atas batu ya, kata istilahnya seperti itu. Ya semoga video ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian, dapat menghibur bagi teman-teman sekalian, bisa membuat semangat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, bila ada perlakuan yang tidak baik dari saya, mohon maaf lahir batin. Saya sudahi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.